Jangan cari orang pintar. Kalau Anda pintar, jangan cari orang pintar. Hanya orang bodoh yang cari orang pintar. Makanya orang pintar namanya orang pintar. Karena bisa bodohi orang. Hari ini saya mau bahas seputar cerita Elisa dengan judul Elisa Membangun Manusia Roh. Nyalakan di sini ya, multimedia. Iya. Dan sepanjang hari tentunya beda-beda, setiap ibadah beda khotbah. Jadi jangan kemana-mana, minimal live streaming. Di ibadah berikutnya itu menu yang ada ya. Maka di ibadah yang pertama ini kita bahas tentang maut dalam kuali. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita dengan sehat dan dengan benar. Maut dalam kuali 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Ya. Oh, menunya dimunculkan lagi aja bisa ya, karena biasanya saya lupa tadi kasih kesempatan, jemaat biasanya ada yang mau ambil foto menu itu untuk kasih temennya atau apa, atau gimana, silahkan kalau mau ya. Maut dalam kuali, oke. Kalau saya ikut kena foto, ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai 41, saya baca dulu seluruh ceritanya. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dengan jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-kiris ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Mari kita pelajari hari ini sebuah cerita di Perjanjian Lama tentang food poisoning. Keracunan makanan. Siapa pernah keracunan makanan? Saya pernah. Saya itu suka sambal, tapi perut ini nggak kuat. Jadi kalau saya makan Lombok, apalagi kalau di Manado, rica-rica, aduh bisa-bisa nggak KKR itu. Nah ini food poisoning yang terjadi. Tapi kita bisa pelajari dan petik banyak sekali kebenaran-kebenaran ilahi di dalamnya. Ya, biasanya ayat-ayat gini kita baca, cuman kita lalukan. Padahal ada banyak pewahyuan indah di dalamnya. Kita mulai lagi ayat 38. Nanti saya akan ngalir bersama dengan Anda, kalimat mana saya berhenti saya jelaskan kepada jemaat. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Wow, kenapa Gilgal? Kenapa enggak Yeriko? Karena Yeriko itu kota lebih besar. Kenapa enggak tempat-tempat lain yang mungkin masih ada sisa-sisa roti? Atau bahkan kota kerajaan. Tapi Elisa kembalinya ke Gilgal. Bawa rombongan Nabi lagi yang kelaparan semuanya tentunya. Dia kembali ke Gilgal waktu kelaparan. Waktu kita ngalami masalah, kembalilah kepada perjanjian dengan Tuhan. Jangan pernah lupa, membangun manusia rohani tidak bisa lepas dari problema. Manusia itu menghadapi segala macam perkara. Tapi Tuhan itu satu dan sama, dia gak pernah berubah. Selalu kembali ke perjanjian. Gilgal adalah kota di mana Yosua menyunatkan seluruh bangsa Israel pria, umur sekian 20 tahun ke atas, ya, sebelum mereka masuk merebut tanah Kanaan. Gilgal adalah tempat perjanjian. Always go back to God's promise. Waktu Anda kelaparan di sini itu artinya apa? Kelaparan itu bisa jadi kesusahan, kesulitan hidup, bisa jadi semata-mata kebutuhan hidup kita. Jadi Gilgal itu, kelaparan itu melambangkan kebutuhan manusia. Waktu Anda punya kebutuhan, Anda didesak sebuah keperluan.
atau berada dihimpit oleh sebuah problema, always go back to your early covenant with God. Selalu kembali kepada perjanjian awal dengan Tuhan. Gilgal adalah tempat bangsa Israel mencetuskan atau memperbaharui janjinya. Atau lebih tepatnya tempat pertama singgah mereka sebelum masuk tanah Kanaan. Gilgal juga adalah tempat ketaatan. Bangsa Israel waktu itu mentaati pewahyuan perjanjian lama, yaitu hukum sunat. Mereka mentaati Tuhan. Menang gak menang, di depan sana itu perjalanan naik atau curam atau menanjak ke atas, nyaman tidak nyaman. Pokoknya ketaatan itu selalu hari ini. Apa yang kita bisa taati? Taati Kristus, jangan delay, jangan ditunda lagi. Ketaatan itu gak perlu gini loh, aku taat jikalau. Aku taat apabila. Kalau ketaatan itu ada jikalau dan apabila, itu bukan ketaatan. Ya, taatilah Kristus, taatilah firman Tuhan, taatilah nuranimu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan sekedar hati nurani manusia, terserah dia apa yang benar dan salah. Makanya itu mari kita baca firman tiap hari. Karena waktu bangsa Israel disunat di Gilgal, sebelum Yosua bawa masuk ke tanah Kanaan, mereka baca dulu Taurat Musa. Mereka tahu ini kehendak Allah. Bacalah manualnya, Alkitab di tanganmu itu bukan hiasan, tapi adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Taatilah. Kembalilah ke Gilgal. When you are confused, waktu Anda dan saya lagi bingung sesuatu, membuat keputusan yang mana ya, kiri atau kanan. Membuat keputusan ya atau tidak. Disitulah kita harus cari Tuhan. Kembalilah selalu kepada perjanjian dengan Tuhan. Kembalilah kepada janji-janji Tuhan. Jangan goyah akan janji-janji itu. Tuhan pernah janji apa dalam hidupmu 3 tahun lalu? Tuhan pernah janji apa dalam hidupmu 3 bulan yang lalu? Tuhan pernah janji apa dalam hidupmu 3 hari yang lalu? Kembalilah ke situ. Jikalau kita tidak menemukan instruksi baru, kembalilah ke instruksi lama. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Gilgal. Jadi Elisa mengalami mujizat bukan karena dia Elisa. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, Elia bapak rohaninya yang sudah by this time, waktu di ayat ini sudah diangkat ke sorga, hidup-hidup maksudnya, tidak pernah mengalami yang namanya meninggal dunia, mati maksudnya. Elia itu diberkati, dikirim gagak bukan karena dia Elia, karena dia taat sama Tuhan disuruh ke sungai Kerit. Elisa ini ngalami nanti mujizat baru karena dia berada di tanah perjanjian, dia berada di posisi yang tepat secara rohani. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak akan pernah mencekcokkan dengan Anda size atau takaran iman Anda. Tidak ada satupun di sini yang imannya cukup kok ngalami mujizat, percayalah saya. Kalau Anda lihat seorang ngalami mujizat, seorang dipakai Tuhan, itu bukan karena imannya besar. Bukan, karena dia posisinya tepat. Dia berada di tempat di mana Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kenapa Allah tidak bisa memberkati orang-orang yang membenci? Karena orang-orang yang tidak mengampuni tidak berdiri di poros kehendak Allah. Berdirilah dulu di posisi yang berkenan di hatinya. Anda akan menerima berkat-berkatnya. Jadi Elisa tidak mengalami mujizat di sini karena dia adalah Elisa. Tapi karena dia di Gilgal. Karena dia di Gilgal. Jadi boleh dikatakan lakon dari cerita ini bukan manusia, tapi poros kehendak Allah. Because he was found at the center of God's will. Karena dia ditemukan berada di poros kehendak Tuhan. Dia mengalami mujizat dengan mudah. Maka itu jangan pernah lupa Gilgal dalam hidupmu. Gilgal juga penyangkalan diri. Disunat tuh sakit sekali loh. Sekalipun zaman sekarang kalau sunat jasmani. Ya kan? Ada pula hari-hari ini orang Kristen yang tetap juga menempuh untuk anak-anaknya disunatkan. Contohnya kenapa? Bukan untuk masuk sorga. Bukan perjanjian dengan Tuhan, tapi untuk kesehatan. Zaman sekarang sudah ada yang pakai laser, pakai apa, ilmu operasi. Tapi tetap sakit lah ya, paling tidak pasca setelah itu, pasti mereka mengalami yang namanya pemulihan. Gilgal adalah tempat yang gak nyaman. Di mana kita harus menyangkal diri. Di mana kita harus menjadi korban bakaran. Tapi kalau Anda tahu, apapun dalam hidupmu itu adalah poros kehendak Tuhan. Di sini mungkin ada orang yang single, sudah bukan lagi before 30. Saya ini sudah before sicap, before gocap, bentar lagi babi kecap.
Tapi dijodohkan dengan orang yang bukan anak Tuhan. Saya tahu kedengarannya nyaman. Tapi Anda tahu kehendak Allah bukan? Korintus berkata jangan jadi pasangan yang tidak sepadan. Pertahankan posisi berdirimu. Single pun jadi. Bujangan pun gak apa-apa. Ya mungkin Anda bilang ngomong gitu gampang. Setiap orang itu pasti ada bagian-bagian di mana dia ngalami ujian. Kita kalau mau maju sama Tuhan harus menang di setiap kilometer. Kita harus taat kepada Dia baru bisa maju. Amin Bapak Ibu. Jangan mau lepaskan wilayah ketaatanmu. Karena tekanan kanan kirimu yang berkata, ayolah gak apa-apa, nanti dibawa gereja kemudian, nanti dia akan pasti jadi orang Kristen nanti setelah kawin sama kamu. Jangan, Gilgalmu itu berharga. Memang di sana tempat kita disunat. Sakit luar biasa, mungkin berdarah-darah apalagi teknologi zaman dulu. Tapi tetaplah tempuh karena you know that is God's will. Anda tahu itu kehendak Tuhan. Keluar dari situ, it is not God's will. Hati-hati kalau itu bukan kehendak Tuhan, makan pun jangan tenang, tidur pun jangan nyenyak. Karena Anda tahu setiap saat Allah tidak akan berkenan. Saya mendingan suffering atau menderita tapi di dalam kehendak Allah daripada saya keluar dan happy ya. Karena waktu di luar sana itu ancaman sesungguhnya. Kalau Allah tidak di pihak kita, siapakah yang bisa menolong kita? Tapi kalau Allah di pihak kita, Dia yang menghibur kita. Jadi saya ngomong tadi tentang yang bujangan contohnya. Jangan jadi jomblo tapi ngenes, jangan jadi Jonas. It's okay. Pa, Ma, jawab aja dengan datar. Meme pasti akan dapat cowok nanti. Kalau Meme gak dapat cowok, ya sudahlah Ma, Pa. Meme bahagia kok sebagai single, bahagia. Loh, kepingin gak ngomongnya itu ngomong yang sangat masuk akal. Jadi jangan bilang, Meme gak kawin gak apa-apa, khawatir Papa Mama. Langsung berdoa puasa. Cari Ci Yeni Verodika. Jangan, jawabnya itu yang datar. Siapa gak kepingin pacaran sana sini gandengan tangan, temannya Meme satu-satu sudah kenal, sudah berumah tangga. Meme ya mau, tapi mendingan Meme bujang daripada salah menikah. Itu orang tuanya akan mikir, oh iya. Udah lama apa, urusan jatuh cinta tuh Meme yang paling kepingin, bukan Papa Mama. Orang lain mau ngomong apa, terserah mereka lah sama keluarga kita. Tontar mereka lupa ngomongin diri sendiri. Kebahagiaan atau kesusahan itu Meme yang jalani loh Pak. Kasih muka agak. Pertahankan Gilgalmu. Pertahankan Gilgalmu. Sadrak, Mesak, Abednego juga pertahankan posisi berdiri berkenan di hadapan Allah. Dia berkata, aku tidak akan tunduk pada Baalmu. Tapi kalau aku yakin Allahku akan sanggup melepaskan aku. Tapi kalau Dia tidak melepaskan saya, melepaskan kami tidak akan tunduk pada Baal. Pertahankan Gilgal. What is God's will for your life today? Mengampuni sakit enggak? Sakit kalau itu Gilgal. Sunat hati. Karena kita tahu bahwa itulah kehendak Allah dan Allah ada di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Membangun manusia roh dimulai dengan sebuah determination atau sebuah tekad. Bukan cuma itikat yang baik tapi tekad yang kuat dan keras. Untuk berdiri teguh pada what you know is true. Apa yang kita tahu itu benar di hadapan Allah. Dan kita semua pasti akan mengalami uji dari waktu ke waktu. Kita semua akan mengalami ujian di bidang yang berbeda-beda. Yang satu, Meme tadi dalam urusan cinta. Yang lain mungkin urusan karir, urusan hubungan, apapun itu juga. Sesakit-sakit apapun Anda kanker stadium 3, 4 bahkan. Jangan cari orang pintar. Kalau Anda pintar, jangan cari orang pintar. Hanya orang bodoh yang cari orang pintar. Makanya orang pintar namanya orang pintar. Karena bisa bodohi orang. Do not. Siapa tahu ada jalur alternatif. Jalur alternatif itu sudah ada kan, kedokteran medis sudah menemukannya. Hanya ada satu jalur ke atas, jangan transit di tengah-tengah itu semuanya roh jahat. Kalau Tuhan sembuhkan Anda, Anda sembuh. Kalau tidak, mendingan saya mati dalam ketaatan daripada saya menyembah berhala. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberikan mujizat, fine, luar biasa, puji Tuhan. Kalau tidak, saya tempuh medis tidak bisa apa-apa. Saya tidak akan salahkan dokter dan tenaga medis yang sudah berusaha. This is my faith dan this is my faith. Kalau itu nasibku, ini nasibku. Saya pasti akan berjuang. Tapi mendingan saya mati dalam iman daripada saya kompromikan penyembahan.
Pegang teguh. Hari-hari ke depan akan semakin sulit. Bagi setiap orang Kristen di atas muka bumi ini. Setiap kita secara korporat maupun individu, kita akan mengalami yang namanya proses dari Tuhan. Gilgal seringkali akan menyelamatkan keturunanmu berikut-berikutnya. Gilgal adalah tempat di mana you berdiri. Dan berkata, Lord, I will remain true to you. Akan berdiri dengan teguh dan tulus di hadapanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita barusan setengah ayat, kita lebih baik lanjut. Kalau enggak gitu, cingtian benar-benar puhijah. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Jadi rombongan nabi itu duduk di depannya, kayak kelas gitu. Elisa itu punya rombongan nabi, dia itu punya school of the prophets, dia punya sekolah kenabian. Nggak sama dengan Elia itu tantu, atau dia itu sendirian. Ya, nah di antara rombongan nabi ini just FYI, for your information only, ini saya rasa tidak tertulis di Alkitab, mungkinkah Yunus anak Amitai ada di dalamnya. Yunus yang dimakan ikan itu loh, karena nanti Elisa itu melayani raja tertentu, nanti anak dan cucu raja itu dilayani oleh Yunus. Di 2 raja-raja ada ditulis itu. Ya, di pasal-pasal berikutnya. Jadi Elisa punya rombongan nabi itu yang signifikan. Itu penting sekali yang menggiring raja-raja perjanjian lama. Lihat Elisa. Yang dia utamakan pertama-tama adalah duduk bersama dengan mereka, bukan makan minum. Makanya Yesus itu dalam spirit yang sama, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Dia berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari ayat seperti inilah saya mengambil sebuah kesimpulan, tiap hari, tiap bangun tidur, sebelum saya mandi dan gosok gigi segalanya itu, sebelum saya makan bahkan, sebelum saya sarapan sereal atau apa, atau Indonesia itu hebat, sarapannya nasi. Saya selalu sarapan firman dulu. Yang saya kasih makan pertama-tama adalah roh saya, seperti rombongan nabi yang duduk di hadapan Elisa. Emangnya mereka duduk di depan Elisa itu, Elisa ngapain dongeng cerita? Enggak, dia sampaikan firman Tuhan sama mereka. Dia kasih roh mereka makan. Betapa beruntungnya rombongan nabi itu ya. Andai kata saya ada di sana saat itu, betapa bahagianya diberi makan rohani. Berbahagialah Anda dan saya yang bisa datang ke gereja, diberikan makanan rohani di dalam gereja. Gereja yang ditentukan Tuhan di mana Anda bertumbuh. Karena itulah berharga. Apalagi sekarang ini ibadah pagi minggu pukul 7. Anda yang ke-1 loh datang ke gereja hari ini. Makan rohani. Elisa itu bicara sama mereka tentang the things of God. Perkara-perkara ilahi. Mereka duduk manis, duduk diam mendengarkan. Gitu ya, dan mencatat. Disitulah iman mereka bertumbuh. Nomor 1 itu bukan roti dan sereal setiap pagi. Kalau Anda mau membangun manusia rohani, pertama-tama santapan kita adalah doa dan firman. Every morning, tiap pagi, itulah tugas kita yang pertama. Ya, saya barusan kembali dari Amerika. Jadi mestinya nggak ada jet lag sih. Saya memang dari dulu selalu pagi bangun, tapi kali ini memang lebih pagi lagi bangun. Saya selalu balapan dengan matahari sebelum sang surya terbit. Saya terbit dulu. Ya kan, supaya jangan dihalangi nanti doa-doa saya, ya kan. Saya doa dulu, enak gitu loh doa pagi. Coba biasakan doa subuh. Di Korea itu unik sekali, gereja-gereja di sana menganggap yang Kristen sungguhan itu bukan yang datang di hari Minggu. Saya punya banyak teman orang-orang Korea yang dianggap Kristen sesungguhnya itu yang datang di doa fajar. Berarti malamnya mereka nggak mabuk soju. Kalau mereka datang minggu udah biasa. Tapi malamnya mereka dugem atau enggak, itu terbukti nanti doa fajarnya. Mereka hitung jemaat yang asli itu doa pagi. Just for your information. Kalau gitu jemaat Mawar Shalom pasti jauh lebih sedikit daripada yang tercatat di atas kertas, ya kan? Pray, doa subuh coba. Every morning berlutut. Saya udah terbiasa nggak harus berlutut, karena lutut saya pernah ada masalah. Jadi kalau berlutut lama masih belum terlalu full belum bisa lama. Dulu bisa berjam-jam, 40 menit sekarang udah mulai, bahasa Surabayanya mulai kemeng. Ya, karena saya cuma duduk di ranjang saya atau cuma berbaring, saya berbahasa lidah.
Makan loh, bahasa lidah itu makan. Saya download, itu saya upload roh saya download roh Tuhan. Sebelum saya buka Alkitab, waktu saya buka Alkitab langsung cering, Anda lihat Gilgal biasa, saya lihat Gilgal lain. Bukan karena saya buka Alkitabnya, sama-sama buka Alkitab kok, upload dan downloadnya itu loh yang membuat waktu buka beda. Buka beda. Ya. Rombongan Nabi itu duduk diam, duduk manis di depan gurunya yaitu Elisa. Tapi coba perhatikan satu hal, nggak berhenti sampai memberi makan rohani, Elisa itu kayak Yesus. Setelah Yesus berkhotbah di atas bukit itu, Yesus bilang apa? Kamu sama murid-muridnya, kasih makan, kasih mamam. Maka ketemulah 5 roti 2 ikan. Di sini juga sama. Elisa berkata kepada bujangnya, ya, bujangnya ini siapa? Ya, mestinya Gehasi. Bujangnya ini diberitahu, masaklah sesuatu, makanan bagi rombongan Nabi itu. Manusia roh kita dibangun, manusia jasmani juga harus dibangun. Tapi kita tahu prioritasnya rohani dulu. Tapi jangan sampai orang itu ngeroh ya, rohnya doang, rohnya saja yang dibangun. Kemana-mana ngomong firman tapi gak mau kerja, kerjanya gak keruan. Orang kayak gitu tuh batu sandungan loh. Berapa banyak orang yang doa, apalagi kalau seorang ayah, tapi nggak pernah memberikan mencari nafkah, istrinya yang kerja. Emangnya singa? Kalau singa yang betina memang yang berburu. Kalau manusia, cowoknya yang memberikan jadi tulang punggung. Ceweknya juga, istrinya juga, suami istri ada yang double kan, karir. Tapi laki-laki harus berusaha. Laki-laki itu harga dirinya di keringatnya, makanya itu kalau kelihatan wanita keringatan segalanya kan nggak ngerasa cantik. Tapi kalau laki-laki kasar keringatan gitu kelihatan kemajuannya. Pria memang ditentukan untuk cocok, untuk bercocok sawah, bercocok tanam. Memang pria itu cocok sama tanam-tanaman, makanya namanya cocok tanam. Laki-laki itu memang diciptakan Tuhan untuk berusaha. Jadi jangan sampai di sini ada pria yang cuma taunya doa, ngomongnya rohani, karena kebutuhan jasmani itu penting bagi Tuhan. Lihat hamba Tuhan ini Elisa, seorang manusia rohani. Dia berkata, kasih mereka makan. Utus bujangnya untuk memasakkan sesuatu. Bapak ibu saudara, tubuh kita ini berharga. Dia adalah bait suci, bait Allah. Saya kasih contoh, tidak peduli kita serohani apa. Kalau hari ini badan kita kena penyakit lalu mati, kalau itu adalah kesalahan kita. Kalau di luar kontrol dan kendali kita, ya apa boleh buat. Ya, kita belajar berserah. Tapi kalau itu murni kesalahan kita karena kita tidak pelihara, bukankah konyol? Saya nggak peduli Tuhan bicara apa 3 tahun ke depan, kalau tubuhmu mati hari ini, Allah tidak akan pakai roh gentayangan. Tubuh kita itulah timetable-nya Tuhan. Badan kita inilah yang memastikan rencana Tuhan masih berjalan di atas muka bumi di dunia. Mau Tuhan bicara tentang visi jauh ke depan, kalau kita mati keesokan hari, ya berhenti semuanya. Rencana Tuhan akan digenapi di atas muka bumi karena Anda sudah tidak berbadan. Karena itu Elisa mengerti ini, nabi-nabi ini percuma diajari nubuatan. Kalau mereka kelaparan, meninggal dunia. Kasih mereka makan. Kasih mereka makan. Inilah sebabnya anak-anak muda tidak boleh hanya sekedar kita itu pelayanan dan penginjilan. Itu juga tanpa kasut kerelaan, biasanya hidup kita nggak keruan. Nanti kalau nggak keruan, studinya juga kena. Zaman sekarang lo anak muda gampang sekali ketularan sesuatu, narkoba atau apa. Tapi kalau kita sudah membangun kerohanian kita, bangun studimu, sekolah sungguh-sungguh, pergi kasih mereka makan, itu sama dengan kasih otakmu makan. Study hard, jangan cuma berdoa, buka textbookmu, buka buku pelajaran, pelajari matematikamu, fisikamu, dan segala macam ilmu pengetahuan yang sudah disediakan untuk tinggal dipetik dari salah satu pohon di Taman Eden yang boleh dimakan. Jangan tinggal diam. Ya, betul-betul peliharalah apa yang fisik yang Tuhan percayakan.